Sekarang kan gitu, ditarget gitu kan. Ditarget. Betul dah. Nah iya kok gitu takut. Oh, Lo kayak Pak Hasto. Sampai saya nanya, salahmu apa? Jadi saya bilang sama salahmu Hasto, apa? udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Lo iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah aku, gak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Jujur saya sangat salut nih sama Bu Megawati. Beliau ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab, yang hebat, yang top markotop jos gandos kotos-kotos. Hasto ditahan, Megawati pasang badan. Bu Mega, Iya. kalau seandainya kader Anda memang bermasalah, kalau Anda berjiwa besar, Anda sendiri yang mengantarkannya ya ke kepolisian, bukan malah Anda lindungi. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan di sini kita akan reaction ya bersama-sama ya tentang Bu Megawati. Ya, katanya ya kalau Hasto ditangkap ya, saya akan datangi Kapolri ya. Kita lihat ya. Kapolri akan ngomong apa gitu ya kan. Ya, kurang lebih seperti itu ya kan. Di sini Hasto cengar-cengir aja ya kan. Kau senang sekali kalau dibela Bu Ketumnya ya kan. Tapi menurut aku ya guys, kalau salah ya tetap salah siapapun itu. Walaupun anak presiden kayak apa, presiden sendiri kalau salah ya salah aja ya kan. Nah, tapi berbeda dengan Bu Ketum Banteng ini ya. Memang agak lain lah ya kan. Nah, nanti kita akan dengar ya tanggapan netizen juga ya guys. Oke, langsung saja kita simak video ini. Sekarang kan gitu, ditarget gitu kan. Ditarget. Betul dah. Nah iya kok gitu takut. Oh, Lo kayak Pak Hasto. Sampai saya nanya, salahmu apa? Jadi saya bilang sama salahmu Hasto, apa? udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Lo iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Oh, tepuk tangan ya mereka ya guys. Lo saya herannya sekarang kalian ini maaf ya. Iya, penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toh yo. Lo mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Iya, Satyam kalau benar, Eva Jayate. Jadi ya sudahlah. Ngapain sih gitu. Nah, kenapa kami dibeginikan? Coba. Saya sampai tanya PDI Perjuangan. Saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara. Sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Lo iya dong. Coba pikir, coba kalau bisa. Loh, tapi mau ngambil saya pada nggak berani. Lo iyalah. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Ya, Aduh, kalau kayaknya saya nih bodoh banget ya. Saya nih cuman Waduh. diem aja lah. Ya udah gitu ya gitu biarin dah. Saya nggak takut waktu Pak Hasto dipanggil. Menurut saya tidak sesuai itu sama Rosa. Saya ngomong, kamu siapa Rosa? Jangan hanya karena kamu KPK loh. Ya, saya nggak takut. Gile. Loh ya memang iya, saya selalu diajarkan untuk melakukan peri kemanusiaan dan keadilan oleh para sesepuh saya. Sekarang kemana itu? Kemana itu? Mengapa kalian tidak berani untuk mengatakan kebenaran bahwa hukum sekarang itu diobrak-abrik oleh kekuasaan? Ya kalau salah ya pasti ditangkap, Bu. Megawati mengatakan jika sampai ada anak buahnya yang ditangkap, dirinya akan mendatangi orang yang menangkapnya. Hal tersebut ia ungkapkan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai ketua umum. Emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah aku, gak usah takut.
Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Oh, Harun Masiku, apa kabar? Lah iyalah, masa hanya perlu dengan saya, dirimu juga harus Pantesan, ya. berani dong. Demi apa? KPK merespon pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyatakan akan mendatangi lembaga anti rasuah jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menegaskan bahwa pemanggilan saksi dalam setiap kasus korupsi selalu berdasarkan kebutuhan penyidik dan petunjuk yang ditemukan dalam penyidikan. Jujur saya sangat salut nih sama Bu Megawati. Beliau ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab, yang hebat, yang top markotop, jos gandos kotos-kotos. Bagaimana tidak, Bu Mega ini kalau sampai Pak Hasto dipanggil nih sama KPK, Bu Mega akan turun gunung, langsung datang untuk KPK. Hebat kan, jarang ada pemimpin kayak gitu. Tapi ya, mohon maaf nih Bu, namanya umur kan ya nggak ada yang tahu Bu. Tiba-tiba nih Bu, kader-kader Ibu ini PDI ini Bu, dipanggil nih sama yang namanya Israel. Saya harap Ibu juga datang untuk Israel. Israel, kenapa kau panggil-panggil kader saya ini? Saya kapan? Nah gitu Bu, maaf Bu. Terima kasih ya Bu ya. Kalau bisa Bu, kalau Israel manggil kader-kader Ibu datangi aja tuh Israel ya. Terima kasih. Hebat Bu. Hasto ditahan, Megawati pasang badan. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya guys. Mantap guys. Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa akan turun tangan bila sekjennya Hasto ditangkap di kasus Harun Masiku. Ya. Maksudnya kayak mana? Kayak mau mana, melindungi koruptor gitu maksudnya? Iya. Biarkan proses hukum saja yang berjalan. Ini takut amat takut ya. Kalau memang dia tidak bersalah, Ngapain takut? gak usah takut. Hadapi saja proses hukumnya. Gak usah pakai turun tangan segala. Turun tangan mau ngapain gitu loh. Heran aku heran guys. Ya, gak usah lah pasang-pasang badan. Kalau yang namanya korupsi di Indonesia harus diberantas. Harus Jangan disapu bersih. malah dilindungi. Ini yang Iya. salah. Ini yang salah. Anak-anak jenderal kawal terus pemerintahan Pak Prabowo untuk melenyapkan korupsi di Indonesia. Bum, 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 meledak bom. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil. Megawati, Ketum Partai PDI Perjuangan. Megawati bilang kepada Hasto, ya kan, Hasto ini kan terlibat 2 kasus nih, walaupun sebagai saksi ya. Kasus Harun Masiku sama kasus satu lagi tuh, dugaan korupsi. Terus Ibu Mega bilang, ya, Hasto, kalau kamu nanti diambil, ya, saya langsung jumpa Kapolri. Saya mau lihat apa ngomong si Kapolri itu. Terus yang lain tepuk tangan, ya kan? Terus Suka ya? Bu Mega, ya iyalah, enak aja. Catat itu media, kata Megawati. Sekarang yang dipertanyakan, ya, bagi kita rakyat biasa, apa hebatnya ketua partai bisa mengatur pemerintahan di negara Republik Indonesia ini, sehingga bisa berbicara seperti itu kepada Kapolri? Memangnya ketua partai lebih tinggi jabatannya daripada Kapolri? Ketua partai itu cuman rakyat biasa, sama seperti kita ini, rakyat biasa yang tidak punya hak untuk mengatur di pemerintahan. Ketua partai cuma punya hak untuk mengatur kader-kadernya. Ya, untuk di pemerintahan tidak punya hak sama sekali. Apa jabatan ketua partai di pemerintahan? Tidak ada.
Seharusnya ketua partai sadar diri, jangan suka mengurus pemerintahan, karena Anda tidak punya hak untuk mengatur pemerintah di Indonesia ini. Anda punya hak cuman di lingkungan organisasi Anda saja, di partai politik Anda. Partai dibangun untuk mempersiapkan kader-kader terbaik agar bisa duduk di pemerintahan, agar bisa mewakili rakyat, duduk di anggota-anggota dewan, bukan untuk mengatur pemerintahan. Kenapa selama ini banyak terjadi korupsi? Karena ketua-ketua partai masuk campur di pemerintahan. Kayak Asto ini, masa mau dilindungi? Bu Mega, Iya. kalau seandainya kader Anda memang bermasalah, kalau Anda berjiwa besar, Anda sendiri yang mengantarkannya ya ke kepolisian, bukan malah Benar. Anda lindungi. Makanya banyak korupsi karena partai-partai politik, ketua-ketua partai merasa punya hak di negara Republik Indonesia ini. Padahal Bela, mereka ya. cuma ketua partai untuk partai mereka sendiri, ya, yang bisa dia atur. Kalau pemerintahan tidak ada hak ketua partai untuk mengatur pemerintahan. Sistem di Indonesia ini udah kebalik. Ketua partai merasa punya hak mengatur pemerintahan, merasa punya hak mengatur di negara Republik Indonesia ini. Pikiran seperti ini harus dibuang. Ketua partai itu hanya menyiapkan kader-kader terbaik dia untuk didudukkan di pemerintahan. Dan ketua partai tidak punya hak langsung untuk mencampuri pemerintahan di negara Republik Indonesia ini. Ya. Ya, ketua partai dengan rakyat biasa kita sama jabatannya di pemerintahan, tidak punya jabatan sama sekali. Jadi berhentilah, ya kan, membodoh-bodohi rakyat. Rakyat Indonesia pintar dulu. Ya, ketua partai itu sama statusnya sama kita, tidak punya jabatan di pemerintahan. Dia cuma punya jabatan di partai politiknya sendiri. Tapi kalau di pemerintahan zero sama sekali. Jadi dia tidak boleh mengatur-ngatur urusan pemerintahan karena dia tidak punya hak di situ. Ya guys, ya jadi gimana nih guys? Ya kalau menurut aku benar kata Mbak ini, ya ketua partai itu sebenarnya nggak ada hak untuk mengatur-ngatur polisi, ya kan? Ya kalau anak buahnya salah ya tetap salah gitu, ya kan? Nah justru alangkah lebih baiknya kalau misalkan ada anak buahnya tersandung kasus korupsi, ya maka ketua partainya yang menghantarkan ke polisi, ya bukan menyembunyikan seperti siapa namanya, Harun Masiku, ya kan. Ya kemungkinan juga Harun Masiku bebas ataupun bisa nggak ketangkep-tangkep sampai sekarang, ya mungkin karena Bu Ketumnya juga ya yang menyembunyikannya, ya mungkin juga ya. Ini dugaan saya kuat seperti itu ya kan guys, ya karena mereka ini dilindungi ketua partai ya, tapi masa ya pemerintah mau kalah dengan ketua partai, ya kan? Aduh, kalau salah ya tetap salah ya, biarkan hukum berjalan ya. Masa orang koruptor mau dilindungi? Tapi memang kita tahu sendiri lah ya kan, kalau PDIP ini memang agak lain ya kan guys. Agak lain, cara berpikirnya agak lain. Seolah-olah nggak ada yang korupsi ya para kadernya. Padahal udah banyak, kita tahu sendiri ya, udah banyak kader-kader mereka yang ketahuan korupsi, ditangkep-tangkepin, ya kan. Aduh. Nah, gimana nih kabar Harun Masiku? Ya, kemungkinan besar ya disembunyikan, ya kan. Nah, jadi ya itulah ya tadi pernyataan Megawati yang mengatakan kalau Hasto ditangkap, ya siap pasang badan. Waduh, parah lah. Nah, guys, apa tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.